masuk ke kota ini. Kalau sampai kamu gagal, aku gak bakal kembalikan Cheng ke tangan kamu lagi. Aku akan jual Cheng ke orang lain. Baik Sally, kamu tenang aja. Aku hanya butuh 2 hari supaya si Michelle tiada. Bagus Rosa. Ya udah, lebih baik kamu kerjakan sekarang juga. Kak Wanda, Akhirnya kamu datang juga, Yas. Kakak udah tanya ke semua orang di sekitaran sini, tapi nggak ada satupun orang yang pernah melihat Michelle. aku mau bicara sesuatu sama Kak Wanda. Bicara apa, Yas? Apa terjadi hal buruk sama orang itu? Emang kondisi dia sekarang gimana? Jadi begini Kak, si Sally bilang ke aku kalau nenek kritis. Tapi aku tanyakan ke dokter pada saat aku mau pulang, kalau nenek itu nggak kritis sama sekali. Kata dokter kondisi nenek mulai membaik. Tapi kenapa si Sally bilang kalau nenek itu kritis? Dan juga Sally bilang nenek itu sempat berpesan sama aku harus segera menikahi aku Kak. Karena kalau sampai aku nggak menikah sama Sally, mungkin nenek akan kecewa sama aku. Oh, jadi yang kena serangan jantung itu neneknya Sally, Yas. Terus, apa kamu pilih menikah sama Sally? Iya makanya, aku ini bingung sekali Kak. Kalau aku menikahi Sally walaupun itu hanya pura-pura, tapi aku takut kecewakan perasaan Michelle. Tapi kalau aku ini nggak menikahi Sally, takutnya nenek kecewa. Maksud kamu pura-pura gimana sih, Yas? Jadi Kak, aku sama Sally sepakat, kita nikah pura-pura hanya sampai kondisi nenek pulih. Lalu aku bilang ke dia, aku bakal setuju menikahi dia, asalkan kalau misalkan nenek sudah pulih, si Sally harus ceritakan semuanya sama nenek kalau sebenarnya aku sama Sally itu udah bercerai. Dan kalau Michelle itu adiknya Sally. Ya ampun, Yas. Kamu ini gimana sih? Apa kamu nggak sadar ya sama yang telah terjadi dulu sama Lisa? Kakak kecewa sama pilihan kamu itu. Dengerin kakak, Yas. Menurut kakak kamu jangan percaya sama si Sally itu. Tadi kamu bilang pada saat pulang kamu tanyakan ke dokter kalau kondisi neneknya itu membaik dan bukan kritis. Jadi di sini aja udah janggal. Apa kamu nggak takut, Yas? Kalau kamu menikah sama Sally, terus ternyata kalau ini semua itu jebakan dia, hah? Apa kamu mau ulang kembali penyesalan kamu itu seperti ke Lisa? Iya Kak, aku juga berpikir seperti itu. Tapi kalau misalkan perkataan si Sally itu benar gimana? Aku juga nggak mau kecewakan nenek. Ya Allah, Yas. Ada apa sih sama kamu ini? Apa karena kamu itu udah nggak cinta sama Michelle? Kamu bisa-bisanya pilih pernikahan sama si Sally tanpa tahu yang terjadi sebenarnya seperti apa. Sekarang kakak mau tanya sama kamu, Yas. Kamu pilih menikah pura-pura sama si Sally itu untuk apa, ha? Aku pilih menikah sama Sally itu sebenarnya karena... Apa maksud kamu itu, Yas? Aku kecewa sama kamu. Michelle, dengerin aku dulu Michelle. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Michelle, jangan pergi. Awas Michelle, ada mobil. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Lepasin aku, Yas. Kamu udah hianati ketulusan cinta aku sama kamu. Sialan, aku gagal menghabisi si brengsek Michelle itu. Awas aja kalian, tunggu pembalasan aku. Sepertinya aku harus hubungi Sally supaya rencanaku ini semuanya nggak sia-sia. Gimana Rosa? Apa kamu berhasil habisi si Michelle? Aku gagal, Sally. Pada saat aku mau tabrak si Michelle, malah aku yang mengalami kecelakaan. Kamu ini gimana sih? Terus sekarang kalau seperti ini bisa gagal rencana kita. Kamu tenang dulu, Sally. Lebih baik kamu bunuh aja nenek kamu itu sekarang di ruangannya. Karena itu satu-satunya jalan supaya kamu bisa kuasai si Yas seutuhnya. Ah? Kamu itu udah gila, Rosa? Mana mungkin aku lakukan itu sama nenek aku sendiri? Kan aku udah bilang sama kamu kalau aku nggak mau lakukan hal sekeji itu. Itu sih terserah kamu, Sally. Apa kamu mau? Malah justru kamu yang akan hidup menderita jika kamu nggak mau lakukan saran terakhir aku ini. Karena aku yakin sekali, mereka semua akan pergi ke rumah sakit buat omongin semuanya tentang si Michelle. Dan kamu akan habis sama nenek kamu itu. Apa kamu mau? Ya jelas nggak mau lah, Rosa. Terus aku harus habisin nenek aku seperti apa, Rosa? Aku betul-betul nggak tahu caranya. Kamu tenang, Sally. Kamu bungkam mulut nenek kamu itu sampai kehabisan nafas. Setelah itu, kamu manipulasi kejadian seolah-olah si Michelle pelakunya. Hati-hati dengan CCTV yang ada di ruangan nenek kamu itu. Tapi gimana kalau aku ini gagal? Aku nggak mau masuk penjara. Aku yakin kamu pasti bisa, Sally. Ya udah, kepalaku sakit sekali. Aku harap kamu bisa tuntaskan ini semua sebisa kamu. Tapi Rosa, sialan, kenapa semuanya jadi begini sih?
Baru aja aku ingin merayakan semuanya, tapi kenapa si brengsek Michelle itu selalu beruntung? Aku bersumpah aku nggak sudi punya adik seperti kamu itu, Michelle. Aku nggak rela kebahagiaanku ini diambil semuanya sama kamu. Lebih baik aku mati daripada mengakui kalau kamu itu adik aku, Michelle. Kamu datang tiba-tiba merusak kebahagiaanku. Aku harus habisi nenekku sebelum mereka datang ke sini. Maafin aku, Nek. Aku terpaksa lakukan ini semua demi kebahagiaanku cucu nenek satu-satunya. Jadi, lebih baik nenek pergi selamanya ya. Michelle, aku bisa jelasin semuanya. Kamu harus dengar dulu penjelasan dari aku. Ini semua salah paham, Michelle. Aku udah denger barusan. Aku nggak butuh penjelasan apapun lagi dari kamu, Yas. Ternyata selama ini kamu berubah sikap sama aku ini hanya karena ingin menikahi kakak. Aku salah udah percaya sama perkataan kamu waktu itu. Kamu hanya pura-pura pilih aku dibandingkan Sally. Itu semua nggak benar, Michelle. Aku itu cinta sama kamu, bukan sama kakak kamu, Sally. Aku tahu kamu pasti kecewa sama aku karena kamu itu belum mendengarkan penjelasan dari aku. Jadi aku mohon, kamu harus dengar dulu penjelasanku ini ya. Semua ini salah paham, sayang. Aku nggak mungkin hianati kamu. Buat apa aku pilih kamu dibandingkan Sally kalau ujung-ujungnya menikah sama Sally? Aku nggak seburuk yang kamu kira, Michelle. Aku nggak habis pikir sama kamu, Yas. Aku berusaha perjuangankan perasaanku ini sama kamu. Aku selalu jaga perasaan aku dimanapun aku berada. Sekalipun aku nggak lagi bersama kamu, aku tetap jaga perasaan kamu. Tapi ini yang kamu berikan selama ini sama aku. Aku coba hubungi kamu beberapa kali, tapi kamu nggak pernah angkat telepon dari aku. Asal kamu tahu, Yas, pada saat aku dikerjain supir taksi yang aneh itu, harapan aku di ujung tanduk. Aku hampir aja dimanfaatkan manajer hotel karena aku nggak bisa bayar hotel. Di saat aku butuh kamu, tapi kamu malah merencanakan pernikahan sama kakak kandungku sendiri. Apa aku ini kurang perhatian sama kamu, Yes? Aku selalu mencoba melayani kamu sebaik mungkin. Tapi ini yang kamu balas sama aku. Aku nggak punya niatan sedikit pun mengecewakan kamu, Michelle. Terus, kalau kamu coba hubungi aku sumpah nggak tahu kalau kamu itu hubungi aku. Karena pada saat aku dengar kabar dari si Sally kalau nenek kamu itu kena serangan jantung, aku terburu-buru, sampai HP aku itu ketinggalan di rumah. Apa? Nenek aku kena serangan jantung? Iya, Michelle, nenek kamu kena serangan jantung. Kata Sally, karena ada seseorang masuk rumah sampai nenek kena serangan jantung. Makanya si Sally hubungi aku. Lalu aku bilang ke si Sally, suruh bawa nenek ke rumah sakit. Tapi Sally bilang kalau kondisi nenek itu kritis. Tapi pada saat aku tanyakan sama dokter, kalau nenek kamu itu baik-baik aja. Dan Sally bilang, kalau sebelum nenek gak sadarkan diri, nenek sempat berpesan sama Sally kalau dia harus menikah sama aku secepatnya, sebelum hal buruk terjadi sama nenek. Pada saat aku di rumah sakit, aku setujui pernikahan palsu sama Sally, asalkan ada satu syarat yang harus Sally tepati. Aku bilang sama dia, kalau misalkan nenek sudah membaik, aku suruh dia bilang sendiri sama nenek kalau sebenarnya aku ini udah bercerai sama dia. Dan bilang sama nenek kalau kamu itu adik kandung Sally. Makanya aku berpikir dengan menyetujui menikah sama Sally, itu untuk meyakinkan ke nenek kalau kamu itu betul adik kandungnya Sally. Tapi Yas, aku ini gak suka kalau kamu gak kasih tahu aku dulu. Kamu gak jaga perasaanku. Walaupun alasan kamu itu untuk kebaikan aku juga. Tapi aku gak mau kalau sampai dibohongi Sally lagi. Bukannya kamu tahu kalau Sally itu masih gak terima sama hubungan kita, Yas. Tapi kamu malah memberikan jalan buat dia rusak hubungan kita. Iya, Michelle, aku minta maaf. Aku salah. Aku kemakan omongan si Sally. Sebetulnya dari awal aku udah bilang sama dia, aku bakal setuju kalau kamu izinkan. Tapi aku gak tahu kalau akhirnya kamu ini bakal dikerjain oleh supir taksi. Aku cinta sama kamu, Michelle. Aku gak bakal hianati kamu. Ini semua salah paham. Jadi aku mohon sama kamu, tolong maafin aku ya. Ya udah, aku maafin kamu, Yas. Lain kali, kamu gak boleh seperti ini lagi ya sama aku. Aku gak minta lebih sama kamu, Yas. Yang aku inginkan dari kamu itu hanya ketulusan kamu ke aku aja, Yas. Iya sayang, aku janji sama kamu. Yaudah, kalau gitu, gimana kalau kita ke rumah sakit, ketemu sama nenek, dan bilang semuanya sama nenek kalau kamu itu adalah cucu nenek. Siapa tahu aja nenek udah betul-betul pulih sekarang. Nek, gimana kondisinya sekarang? Apa nenek udah baik-baik aja? Alhamdulillah, Yas, kondisi nenek sekarang udah baik kan? Syukurlah. Nek, aku mau kasih tahu satu hal penting sama nenek.
Tapi nenek harus kontrol tubuh nenek sendiri ya. Aku takut kalau misalkan nenek kena serangan jantung lagi. Aku tenang aja, Yas. Nenek pasti akan baik-baik aja kok. Mau bicarakan apa, Yas? Jadi Nek, kalau sebenarnya Michelle ini adalah adik kandung Sally, cucu nenek. Iya, nenek udah tahu semuanya, Yas. Pada saat nenek dengar sendiri dari perkataan Sally dan temannya di rumah, yang membuat nenek kena serangan jantung itu, karena nenek khawatir sama Michelle. Karena nenek nggak mau kalau Sally berbuat buruk sama Michelle. Aku nggak mau kalau Sally dan Michelle itu saling ribut. Yang nenek harapkan itu, kalian berdua bisa temani nenek di rumah sama-sama. Aku nggak kenapa-kenapa kok, Nek. Justru aku senang banget sekarang bisa ketemu nenek. Aku ingin sekali kumpul bareng sama nenek. Maafin aku ya, selama ini aku nggak berusaha cari nenek. Kalau saja aku tahu kalau Bu Sumi itu bukan ibu kandung aku, mungkin dari dulu bakal cari keluarga aku. Iya, Michelle, nggak apa-apa. Ini semua bukan salah kamu. Ini udah jalan kehidupan kamu seperti ini, Michelle. Nenek udah kecewa sama kakak kamu itu. Makanya nenek lebih baik putuskan semua harta warisan nenek ini jatuh ke tangan kamu sendiri utuhnya, Michelle. Tapi Nek, aku nggak mengharapkan itu semua dari siapapun. Dengan berkumpulnya kita semua, aku udah sangat bahagia melebihi apapun, Nek. Nenek tahu, Michelle. Tapi nenek harus lakukan ini demi kebaikan kakak kamu juga. Kalau nenek biarkan kakak kamu masih menikmati semuanya, mungkin dia akan berbuat semaunya dia. Nenek nggak mau kalau kalian tumbuh besar jadi orang jahat. Nenek harap kamu terima ya. Ya udah, Nek, kalau memang itu demi kebaikan semuanya, aku terima. Makasih ya, Nek, karena nenek udah percaya sama aku. Walaupun nenek baru tahu aku saat ini. Ya udah, Michelle. Lebih baik kamu tinggal di rumah nenek sama Yas. Nenek ingin sekali kumpul bareng serumah sama kalian. Semoga kalian nggak nolak permintaan nenek kali ini ya. Iya, Nek, aku mau banget tinggal di rumah nenek. Ya udah, Nek, lebih baik kita pulang ya. Nenek masih butuh istirahat. Nanti aku pasti buatkan makanan yang paling enak buat nenek. Iya, Michelle. Nenek, kok nenek ada di sini? Terus yang di ruangan tadi itu siapa? Maksud kamu itu apa, Sally? Nenek itu dari tadi udah dipindahkan ruangannya oleh dokter. Oh, jadi selama ini kamu itu gak jaga nenek di rumah sakit kan? Udah, Sally, lebih baik kamu akui semua perbuatan kamu itu. Bukan gitu, Yas. Maksud aku tadi, aku mungkin salah masuk ruangan. Dari awal aku selalu jagain nenek kok. Mana mungkin aku gak khawatir sama nenek aku sendiri. Apalagi aku ini sayang banget sama nenek aku. Kamu, Yas, gak usah fitnah aku deh. Gak usah so belaga baik kamu, Sally. Lebih baik kamu akui sendiri, atau aku yang jelaskan semuanya. Apa sih kamu ini, Yas? Oh iya, Nek. Dia yang udah membuat nenek kena serangan jantung. Waktu aku mau antarkan temanku pulang, aku lihat si Michelle ini bersama nenek, Yas. Kamu harus hukum dia. Lalu, dia juga udah ngaku-ngaku sebagai istrinya, Yas. Yang waktu itu Yas ceritain ke nenek. Dasar kurang ajar kamu, Sally. Apa-apaan sih kamu ini, Yas? Yang harusnya kamu salahkan itu dia, bukan aku. Dan kamu, Michelle, wanita brengsek gak tahu diri. Puas kamu hal lihat aku seperti ini? Wanita jahat kamu, Michelle. Yang jahat itu kamu, Sally. Kamu tega mau celakain adik kandung kamu sendiri, ha? Jadi, kalian itu udah tahu semuanya. Asal kalian tahu ya, aku gak akan pernah mau akui kalau dia itu adik aku. Mulai saat ini juga, aku putuskan gak akan pernah ada ikatan hubungan keluarga sama kalian. Dan untuk kamu nenek tua, harusnya kamu itu tiada lebih awal aja sebelum si Yas tahu. Dasar brengsek. Itu untuk kamu karena udah berusaha mencelakai istri aku. Dan itu untuk kamu dari nenek karena kamu berusaha menghabisi nenek kamu sendiri. Lebih baik kamu mendekam di penjara, Sally. Pertanggungjawabkan perbuatan kamu itu. Ayo, Nek, lebih baik kita semua pulang. Biar dia terima sendiri akibatnya setelah apa yang dia lakukan selama ini.